Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta rekan-rekan peserta debat yang saya banggakan. Pada debat kali ini, saya bertugas sebagai pembicara pertama tim afirmasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuka argumen terhadap mosi yang berbunyi, Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Sebelum kita membedah mosi lebih lanjut, mari kita definisikan topik utama dari mosi ini. Otomatisasi adalah penerapan teknologi, mesin, robotika secara otomatis untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan tujuan efisiensi waktu, tenaga, serta meningkatkan produktivitas. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan produksi yang mengolah bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi menggunakan berbagai peralatan, mesin, dan tenaga manusia. Pajak adalah kontribusi wajib setiap individu kepada negara berupa iuran uang dengan jumlah tertentu yang dibayarkan rutin dan berkala dengan tujuan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat kita ambil benang merahnya terhadap mosi ini, yaitu pengenaan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya wajib dan harus dilakukan dengan beberapa alasan sebagai berikut. Alasan yang pertama yaitu tenaga dan keterampilan manusia tidak sepenuhnya diganti mesin. Perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya akan perlahan-lahan menyingkirkan tenaga manusia yang berada di perusahaan tersebut. PHK dilakukan oleh perusahaan karena menganggap mesin-mesin canggih saat ini jauh lebih efisien dibanding tenaga manusia. Dengan diterapkannya pajak tinggi bagi perusahaan yang melakukan otomatisasi, hal itu pasti akan meminimalisir dan menekan secara optimal pengurangan tenaga kerja di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pajak tinggi yang diterapkan akan membuat perusahaan manufaktur berpikir dua kali dan mengurungkan niatnya untuk melakukan otomatisasi. Biaya operasional perusahaan, pembelian berbagai macam teknologi dan mesin-mesin canggih yang didatangkan dari luar negeri pasti akan membuat perusahaan mengeluarkan banyak biaya, sehingga jika ditambah dengan diterapkannya pajak yang tinggi, perusahaan pasti akan berpikir dua kali dan berakhir mengurungkan niat untuk melakukan otomatisasi karena merasa biaya yang dikeluarkan untuk produksi akan sangat besar dan berdampak pada kenaikan harga barang produksinya. Alasan yang ketiga yaitu pajak tinggi menyebabkan kenaikan harga barang produksi. Tingginya pajak yang diterapkan kepada perusahaan manufaktur pasti akan berdampak pula pada naiknya harga barang produksi perusahaan. Setiap perusahaan tentunya akan berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan dari barang produksinya sebanyak mungkin. Harga jual ditentukan dari total bahan, alat, serta semua hal yang keluar dalam proses produksi termasuk pajak. Pajak yang dibayarkan suatu perusahaan secara rutin dan berkala pada negara pastinya sudah diambil dari hasil keuntungan penjualan. Dari sini jelas disimpulkan bahwa pengenaan pajak yang tinggi akan menyebabkan kenaikan harga barang produksi. Dan apabila hal itu terjadi secara terus-menerus, banyak konsumen yang pada akhirnya lebih memilih barang lain dengan kualitas yang sama dan menyebabkan bangkrutnya perusahaan akibat tingkat pendapatan yang menurun. Hal itu jelas akan meminimalisir perusahaan-perusahaan manufaktur lain untuk ikut melakukan otomatisasi. Pajak tinggi yang diterapkan kepada perusahaan manufaktur juga memberikan beragam dampak positif bagi kedua belah pihak. Yang pertama yaitu dari pihak perusahaan. Bagi perusahaan, dengan adanya kebijakan penerapan pajak tinggi bagi perusahaan yang melakukan otomatisasi akan membuat perusahaan berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan tersebut dan cenderung lebih memilih penggunaan tenaga manusia. Dengan tetap mempertahankan tenaga manusia dan tidak digantikan oleh mesin, perusahaan tidak harus mengeluarkan lebih banyak uang lagi untuk mengimpor mesin-mesin dari luar negeri. Selain itu, barang produksi perusahaan juga semakin maju dan berkembang berkat kemampuan manusia untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang belum pernah ada sebelumnya dan keterampilan tangan manusia yang tidak bisa digantikan oleh mesin manapun. Perusahaan juga diuntungkan karena biaya yang dikeluarkan untuk upah tenaga manusia yang dipekerjakan tidak semahal mengeluarkan biaya mesin impor dan produksinya
pasti akan memiliki nilai guna, estetika, dan kekhasan tersendiri sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain. Yang kedua yaitu bagi pekerja perusahaan. Bagi pekerja perusahaan, adanya penerapan pajak tinggi akan membuat mereka tidak di-PHK. Otomatisasi yang dilakukan oleh suatu pekerjaan pasti akan mengurangi lapangan pekerjaan bagi manusia, karena semua itu sudah digantikan oleh penggunaan mesin. Dengan adanya penerapan pajak tinggi kepada perusahaan yang menggunakan otomatisasi, hal itu jelas akan membuat posisi pekerja perusahaan lebih aman. Lapangan pekerjaan akan semakin banyak tercipta dan memperkecil angka pengangguran di masyarakat, yang otomatis pula akan mengurangi tindak kriminalitas di Indonesia. Sebagai contoh, kerajinan di daerah Jepara yang masih asli dan tradisional menggunakan tenaga manusia, banyak pekerja yang menuangkan idenya sehingga barang produksi khas Jepara selalu memiliki ciri khas unik dan mampu berdaya saing dengan produksi lain, seperti kerajinan patung dan ukiran, kain tenun khas Jepara, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, berdasarkan argumen-argumen yang telah saya sampaikan, saya simpulkan bahwa saya setuju dengan mosi yang berbunyi, Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Karena sampai kapanpun barang produksi yang dikerjakan langsung oleh manusia akan lebih berdaya saing tinggi, memiliki nilai guna, estetika, dan mampu terus berinovasi tanpa kehilangan ciri khas produk tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.